Yo, what's up guys, welcome back to Best Indotech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, gak berasa udah akhir bulan Juli 2024. Gila, cepet banget ya. Udah bulan ke-8. Bulan depan, bulan kelahiran gue. Hore. Tidak sabar masuk ke bulan Agustus dan juga mendekati hari kemerdekaan Indonesia ya. Dan seperti biasa tiap akhir bulan gue akan share ke kalian Gadget of the Month. Dan ya di bulan ini bakalan keren-keren banget isinya. Jadi stay tune, siapin snack, siapin kopi, siapin minuman. Kita bareng-bareng cekin Gadget of the Month bulan Juli 2024. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut, kalau kalian pengen nyariin gadget-gadget, laptop, elektronik rumahan, atau gadget-gadget buat travel, langsung aja dicekin di Blibli. Karena di Blibli ada program cicilan 0% bebas biaya admin sampai dengan 24 bulan. Jadi kalau kalian ada yang pengen beli HP, ya HP yang puluhan juta ya, kalau dicicil 0% kan nggak ada bunga ya. Jadi lumayan, misalnya kita cicil sebulan 500.000 sampai 1 juta selama setahun, ya kalian pakai HP-nya nggak ada bunganya. Jadi tetap enak, emang harganya sesuai dengan harga aslinya gitu. Jadi langsung aja dicek link ya, gua taruh di bawah buat paling pertama buat kalian cekin ke Blibli. Yes, karena Blibli pasti dijamin ori. Oke, yang highlight buat gua di bulan ini pastinya kemarin gua abis dari Paris ya, datang ke Samsung Unpacked ya, Samsung Galaxy Unpacked 2024 edisi HP Fold dan juga HP Flip. HP Flipnya ada di sini nggak ada, lagi di syutingin. Jadi yes, kemarin gue sempat diundang Samsung untuk ikutan bareng sama tim dari Indonesia yang lain. Ada Om Deddy Irfan Jakarta Review, ada Putu Reza, ada Sobat HP, Om Moldi, dan ada beberapa tim media-media besar Indonesia lainnya. Dan itu experience yang seru banget. Ini Unpack gue yang kedua kemarin ya. Jadi gue banyak banget belajar dan thanks to you guys juga yang udah support ya. Karena kalau tanpa support kalian juga Best Indotech nggak bakal dilihat lah bisa ikutan Samsung Galaxy Unpacked gitu. Dan pulang-pulangnya gue langsung tepar ya, karena jet lag dan karena masuk angin gue dikerokin sama istri gue. Dan ya lumayan sih, gila, pengalaman yang luar biasa. Dan sekali lagi ya thanks to kalian yang supportin, yang ikutan komen, yang ikutan kemarin pantengin story-story video-video kita. Dan kemarin juga kita akhirnya sempat viral, yaitu si Samsung Galaxy Ring pas kita bahas. Dan ya, ini yang jadi Gadget of the Month pertama yang gue pengen bahas ke kalian. So yes, Samsung baru aja ngerilis wearable cincin ya. Pertama mereka namanya Samsung Galaxy Ring. Jadi ini tuh sebuah cincin yang di dalamnya ada sensor-sensor yang bisa ngukur ya, macem-macem, mulai dari kalau gue sih sukanya buat sleep monitoring, bisa ngukur heart rate, bisa ngukur SpO2, dan masih banyak lagi. Dan sebenarnya memang cincin ini tuh buat orang mungkin yang nggak suka pakai smartwatch ya, mungkin yang lebih suka pakai jam beneran nih, kayak misalnya gue suka pakai jam biasa ya, cincin ini bisa menjadi pengganti dari smartwatch. Dan actually pakai cincin ini tuh bisa dibilang lebih akurat ya, in some case. Kalau kalian ke rumah sakit kan, misalnya dulu zaman-zaman pas COVID kan ada tuh alat untuk mengukur SpO2 ya, untuk mengukur oksigen dalam darah, dan ditaruhnya itu di jari. Karena memang di jari ini lebih akurat guys penghitungannya dibandingin ditaruh di wrist atau di lengan. Kayak gitu. Jadi secara metode pengukuran sebenarnya ya lebih oke ditaruh di cincin gitu sebagai ya aksesorisnya kayak gitu ya. Nah ini sendiri gue udah pakai kurang lebih seminggu terakhir ya, dan kalian bisa lihat nih gue kasih data-datanya, lumayan banyak yang dipakai. Cuma memang dia tuh kayak dikumpulin ya dari data-data tadi jadi energy score. Dimana energy score tadi tuh kayak mencerminkan kualitas lifestyle kesehatan kita gitu ya. Kalau energy score-nya lagi bagus ya dia bagus gitu. Gue berasa sih kalau energy score gue itu bagus, kayak gue tuh lebih fit gitu hari itu ya. Nah ini gue tunjukin sedikit deh. Nah ini gue udah pakai nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gue udah pakai sekitar 8 malam buat dipakai tidur ya. Dan ini sleep time gue, dia bisa ngecekin skor daripada sleep kita itu gimana ya. Di sini ya ada sleep cycle segala macemnya, recovery-nya, dan stages-nya nih. Nah di sini kita bisa cek kayak kalian tuh awake-nya berapa lama, kayak REM sleep tuh kayak mimpinya berapa lama, ada light sleep-nya, ada deep sleep-nya. Nah, di sini nanti juga kekumpul nih semua ya, data-data ini tuh dia terkumpul jadi energy score. Dan energy score gua cukup jelek ya. Ini turun 15 poin dari sebelumnya karena gua itu memang kurang tidur ya beberapa hari terakhir karena ya lagi punya baby, jadi gua mesti bantuin istri juga untuk bangun. Biasa istri gua tuh yang jam tengah malam sampai jam 3, gua jam 3 sampai jam 6 sore tuh 6 pagi itu gantian gua gitu sampai dia bangun paginya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, fokus recovery. Jadi dia bisa kasih kita kayak indikasi-indikasi apakah lifestyle kesehatan kita tuh oke gitu secara keseluruhan, dan ini yang gua suka sebenarnya ya. Plus satu lagi ya, karena ini dari Samsung,
dia terintegrate banget sama Samsung gitu. Kayak gini kalian bisa lihat ya di widgetnya ya, dia bisa kasih tahu kita baterainya gitu ya. Nah ini gue taruh widgetnya di home screen-nya, dan ini juga selain itu ada fitur ekstra karena dia brand Samsung ya, dia ada fitur ekstra namanya double tap untuk kayak matiin alarm, dan juga bisa double tap ketika kita lagi di aplikasi kamera nih misalnya ya. Dan gue tinggal pencet jari gue 2 kali ya. Oh, belum diaktifin deh. Nah, ini belum kita hidupin nih. Kita bisa dismiss alarm atau bisa take picture or video. Yang mana kita coba nih ya. Nah, misalnya kita foto nih ya. Kita bikin full screen aja biar kelihatannya gede ya. 1, 2, 3. Tuh. Jadi kalian bisa foto dan bisa matiin alarm cukup jentikin jari aja. Ya, itu khusus kan karena dia sama-sama Samsung gitu. Dan ini juga ada fiturnya di Watch 7 ya, Galaxy Watch 7. Tapi ya tetap uniknya ya ketika ada di cincin dong ya. Nah, mungkin kalau kalian yang ngikutin Passion Tech juga tahu kalau gua itu sempat pakai smart ring lain sebelumnya namanya Ultra Human Ring Air, dan itu sekarang gua lagi nggak pakai karena waktu itu gua sempat bermasalah sama cincinnya, yaitu konektivitasnya dengan HP gua. Jadi waktu itu kan gua konekinnya ke iPhone, sempat error dan nggak bisa connect, sempat akhirnya gue mesti reset, dan data-data gue beberapa hari sebelumnya tuh jadinya hilang semua karena problem konektivitasnya tadi gitu guys. Ya itu problem karena mereknya juga mungkin bukan terintegrate dari satu merek gitu kan. Jadi memang bisa dibilang keunggulannya si Samsung ini ya karena dia satu brand gitu ya, dari Samsung juga, terhubungnya juga cuma bisanya ke HP Samsung, dan konektivitasnya ya solid gitu, bisa dibilang nggak kayak merek lain. Dan dari segi baterai juga ini gue tes bener bisa 1 minggu sesuai dengan klaimnya mereka, ya lebih tepatnya 6 malam kali ya, dan dia 7 hari, dan case chargernya juga keren banget kayak kotak cincin kayak gitu yang gue bisa bawa kemana-mana, dan itu juga udah ada baterai di dalamnya kayak power bank. Dibanding gue sebelumnya Ultra Human itu gue mesti bawa chargernya sama kabel ekstra karena dia butuh power dari kabel gitu. Jadi kalau kalian travel ya mesti bawa 1 kabel ekstra lagi. Nah itu memang untuk si highlight gue yang pertama Galaxy Ring. Cuma memang Galaxy Ring belum dijual secara resmi ya di Indonesia, belum ya, bukan enggak. Jadi belum, lagi diproses katanya sama tim Samsung, so stay tune aja. Nanti gue juga akan update ya kalau memang nanti akan dirilis ya bersama dengan si Galaxy Watch Ultra katanya gitu. Jadi itu masih diproses juga untuk masuk ke Indonesia, so stay tune aja. Nah untuk harganya sendiri, ini dijual di internasional tuh di harga 399 US dollar atau sekitar 6 jutaan. Dan itu mesti kalau kalian beli katanya mesti ngukur pakai sizing kitnya dulu, dan itu dirilisnya baru di US ya kayaknya ya. Jadi di luar negeri itu masih beberapa negara juga, belum semuanya. So make sure dicek aja kalau kalian pengen beli ya, belinya bisa di luar negeri. Sip, itu yang pertama, Galaxy Ring ya dari Samsung Unpacked Paris 2024. Lanjut. Oke, masih ngomongin travel, kemarin sendiri gue itu bawa charger satu ini namanya Adam Elements Mac 3, dan ini adalah charger 3-in-1 ya. Jadi chargernya itu bisa ngecas 3 device sekaligus ya. Jadi kalian bisa ngecas ini buat si wireless charger MagSafe ya, tapi kompatibel juga dengan yang charger yang lain. Kemudian di belakangnya ini ada buat si Apple Watch. Nah, Apple Watch-nya bisa di belakang, dan paling bawah ini bisa buat TWS, bisa buat AirPods ya yang kompatibel sama wireless charging. Jadi ini bener-bener simple banget kan, kalau kalian lihat bisa dilipat ya. Jadi tipis banget, dari yang sebelumnya gua harus pakai 3 kabel, ini jadi 1 kabel aja, jadi simple banget. Nah ini si Adam ini juga, si Adam Haris dong ya. Nah Mac 3 ini juga selain dia dilipat compact, dia juga build quality-nya super solid, pakai bahan metal ya, jadi berbobot ya. Ketika kalian pasang HP kalian misalnya gitu ya, ini misalnya gue contohin pakai iPhone. Nah sekarang udah gue colok nih, gue tempelin ya. Nah dia si iPhone ini bisa jadi screen saver mode. Mungkin kalau kalian kemarin ngikutin ini mega unboxing sekitar 2 bulan lalu ya, ada gua feature produk ini, dan setelah gua pakai emang jadi bener-bener simple ya. Yang tadi gua ribet-ribet banyak kabel, cukup 1 ini aja, dan ini yang gue suka karena build quality-nya solid tadi ya. Jadi dia itu nggak gampang gerak gitu. Sebenarnya ada yang lebih harganya terjangkau di pasaran ya, cuma itu dia build quality-nya dari plastik. Jadi kalian make sure aja dicek ya, karena ya beda-beda, ada yang simple murah banget tapi ya plastik. Nah ini saya untuk chargernya sendiri, MagSafe-nya ini ketika gua cek memang speknya yang slow charging, cuma 7,5 watt ya. Untuk AirPods-nya 5 watt, Apple Watch-nya juga 5 watt. Jadi ya kalian butuh adapter lagi, ekstra adapternya sendiri dia ada komen untuk yang 30 watt minimum ya, biar bisa full dengan speed-nya tadi walau nggak fast charging. Nah ini gua tes pakai Z Fold, pakai case yang ada MagSafe-nya.
Nah, tuh. Bisa juga ya. Jadi selama kalian case-nya pakai case yang ada MagSafe-nya, harusnya dia compatible dengan wireless charging ini. Oke, harganya sekarang, yes ini memang agak mahal sebenarnya ya, agak premium, tapi menurut gue worth it karena build quality-nya bisa dibilang yang terbaik di antara yang lain yang beredar di pasaran, yaitu ini harganya di 1299 juta. Dan itu belum termasuk si chargernya, jadi mesti beli chargernya lagi ekstra. Mungkin total ya 1,5 juta, tapi ya hidup kalian jadi lebih simple gitu. Terutama yang pakai ekosistem Apple, misalnya Apple Watch sama AirPods ya, atau yang TWS-nya lain juga oke sih selama dia bisa wireless charging. Satu kabel aja, hidup lebih simple. Nah itu tadi yang 3-in-1. Sebenarnya Adam Elements ada satu lagi yang 4-in-1 yang lebih untuk ditaruh di samping tempat tidur ya. Kalau ini kan dipakai buat travel. Nah itu kita lagi bahas juga di Instagram buat video reelsnya, nanti dicek aja di sana, itu lebih menarik kalau kalian yang lebih mobile orangnya. Oke, dicek aja. Jadi nanti linknya juga mungkin gue taruh di bawah kalau ada. Sip. Oke lanjut, masih soal kemarin yang gue bawa travel ke Paris. Ada tas, ini dia. Ini adalah tas dari Tomtok brandnya ya. Namanya kodenya T26. Ini adalah tas sling terbaru bisa dibilang dari Tomtok. Dan gue ngerasa ini bagus banget tasnya karena gue kemarin bisa bawa banyak banget barang ke dalam tas ini. Gue tuh demen travel karena gue pengen bisa memaksimalkan gadget-gadget gue, istilahnya kayak gitu ya, buat dipakai untuk travel gitu. Makanya ya mungkin bahasannya jadi banyak yang soal travel nih. Nah sebelum gue bahas dalamnya, gue bahas dulu bagian luar. Ini materialnya pakai nylon 1680D yang mana dia water resistant dengan zippernya dari YKK. Jadi ini secara build quality solid banget. Dan gue ngerasa Tomtok sendiri sebelumnya memang dia tasnya kan lebih terjangkau ya. Nah dia sekarang pengen up market ya, pengen masuk ke pasar yang lebih premium, dan ini dibuktiin dengan kualitasnya yang menurut gue ini oke banget. Nah, sekarang kita cek untuk strapnya sendiri, dia lumayan tebel ya, dan dia sendiri ini ada kayak semacam padding ya. Jadi buat kalian yang bawa-bawa barang itu juga aman, dan gue sendiri suka karena di bagian ankle-nya atau di bagian ujungnya dia bisa kayak fleksibel gitu ya, angle-angle-nya. Jadi ketika dipakai tuh, nah jadi dia bisa ngikutin kayak garis badan kalian, nggak terlalu ngegantung kayak gitulah. Ini gue agak mundur sedikit ya, biar bisa kelihatan. Nah, jadi lumayan enak ketika dipakai di depan maupun di belakang juga enak gitu, nempel di badan gitu ya, kayak meluk. Ini juga kapasitasnya sekitar 5,5 liter ya kalau kita buka ke dalam nih ya. Dia lumayan gede sih. Nih, nah kompartemen utamanya ini gue bisa bawa handheld gaming yang gede-gede ya, kayak Steam Deck, ROG Ally, hingga ini yang gue pakai adalah Legion Go. Ya, jadi Legion Go sendiri kan menariknya dia bisa dicopot-copot ya. Jadi gue pakainya kayak gini nih. Ya gue terpisah, nanti gue bahas di item selanjutnya. Dan selain itu juga ini bisa buat iPad mini ukurannya, karena dia memang nggak yang gede-gede banget ya. Jadi iPad mini masih cocok di dalam sini. Ukurannya gue taruh aja di sini untuk dimensi tasnya. Jadi kalian bisa lihat ya secara detailnya biar kalian ada gambarannya. Nah dari segi kantong-kantongnya sendiri ini tuh mirip sama tas gua yang Bellroy yang gua sempat share di EDC ya. Jadi kalau kalian lihat ke bagian dalam, dia itu ada kantong-kantong kecil di depan sini ya. Ini yang gua suka dari tas-tas misalnya yang buat sehari-hari ya, karena kita bisa masukin organized things gitu. Di depannya ada satu kantong juga, ini yang cukup lebar, bisa dipakai buat taruh paspor atau dokumen-dokumen karena dia lumayan tipis, tapi ini bisa stretchable materialnya ya, jadi bisa ditarik, jadi bisa lumayan melar juga. Di depan ada satu kantong ini ya, satu kantong yang lumayan lebar, dan di dalamnya ada 2 buah pocket buat organization lagi ya, plus ini ada 1 buah gantungan untuk kunci. Nah, jadi kalian bisa masukin kunci sini, dan ini bahannya juga solid, nggak tahu nih metal apa plastik, tapi bagus gitu ya berasanya ya. Satu lagi bagian belakang. Nah ini ada 1 buah bagian nih ya, yang kalian bisa selipin, mungkin ini buat hidden pocket lah bisa dibilang, yang tadi bisa taruh HP, gue bisa taruh paspor yang tipis-tipis, bisa diselipin di sini dan selalu nempel ke badan kalian. Gue sendiri ngerasa penting karena kemarin gue kan di Paris kan, Eropa kan terkenal banget sama copet-copetnya ya, yang lihai-lihai bisa dibilang. Jadi penting banget punya kantong yang secret, yang rahasia. Satu yang gue kurang suka sih cuma ininya aja nih, handle atasnya nih gue ngerasa agak kecil, agak nanggung buat kita bisa taruh koper gitu. Jadi kalau kita bisa selipin koper kan di atas backpack kita sih, ini bakalan oke banget. Kayak dilebarin dikit lah gitu, karena proporsional menurut gue masih bakalan oke kalau kita punya handle yang lebar. Cuma ya ini udah oke juga sih gitu. Nah itu aja secara keseluruhan fiturnya ya. Mungkin nanti gue akan bahas lebih lengkap kalau diperlukan, tapi kalau kalian perlu komen aja di bawah. Nah sekarang gue pengen bahas item selanjutnya yang tadi gue sempat mention, yaitu si Legion Go.
Nah, waktu travel ini gue itu sempat bawa beberapa aksesoris dari Legion Go. Salah satunya ini dia yang gue pakai. Apa sih ini? Ini adalah case. Jadi buat si controllernya. Nah, ini gue berdiriin dulu ya. Nah, Legion Go kan sebagai handheld gaming ini tuh menarik banget karena dia bisa dilepas controllernya kayak Nintendo Switch. Dan layarnya juga gede banget, bisa dapat stand-nya juga. Nah, controllernya tadi ketika dilepas, gue bisa pakein satu case. Ini tuh 3D print dari lokal ya, orang Indonesia bikin. Dan dia itu langsung include sama controllernya punya sambungan. Ya, bilangnya sambungan jadi. Nah, jadi kalian tuh nanti mainnya tuh langsung pakai gini aja gitu. Kayak Nintendo Switch gitu ya. Jadi udah langsung nyambung kiri dan kanan, kalian tinggal masukin aja kalau kalian simpen kayak gitu. Nah, ya jadi bener-bener simple banget ya, itu tinggal dimasukin keseluruhan ke sini. Kalian juga mungkin bisa selipin sedikit kabel gitu. Tapi nggak bisa deh kayaknya. Gue sendiri nggak selipin, tapi intinya ada beberapa aksesoris yang bisa tambahan 3D print buat si Legion Go-nya ini ya. Mulai dari ini, terus dia juga ada sebuah analog stopper kalau kalian nggak mau beli case. Beli analog stoppernya aja. Terus kemarin gue juga dikasih bonus comfort grip. Comfort grip itu adalah buat si Legion Go ketika di attach ya. Dia ada kayak semacam tambahan attachment di bagian controllernya. Itu bikin dipegangnya jadi lebih nyaman. Cuma memang buat travel itu agak ribet ya. Itu lebih cocoknya kalau kalian pakai case yang aslinya. Itu bisa dipasangin si comfort gripnya dan masuk ke dalam si case-nya. Dan itu buat si handheld ini biar jadi lebih nyaman. Ya karena Legion Go ini kan memang gede, paling gede di antara yang lain. Cuma ya benefitnya kalian bisa copot dan layarnya juga paling gede dan paling bagus bisa dibilang di antara handheld gaming yang lain. Oke, so ini tadi yang ketiga dan yang keempat. Sekarang kita lanjut lagi ke gadget of the month yang terakhir. Ini dari Xiaomi. Oke, ini dia yang terakhir. Ini adalah sebuah foto printer dari Xiaomi. Yes, ini tuh kemarin gue baru banget sebenarnya beli sekitar beberapa hari terakhir ya. Karena gue ngeliat ini cukup menarik terutama dari segi harganya dan harga kertasnya juga gitu. Oke, ini dia untuk kertas fotonya. Jadi, si printer ini tuh kemarin gue beli karena ya baru punya anak kan. Terus gue kemarin pas di Paris tuh kayak kangen sama anak gitu kan. Dikirimin foto-fotonya yang lucu-lucu. Jadi gue pikir kayaknya seru kalau kita bisa ngeprint dan gue bisa taruh di case HP gue gitu kan. Jadi akhirnya gue ngecek-ngecek dan ya ketemu sama si printer si Xiaomi ini. Dan ini juga dia itu bisa connect ke HP pakai aplikasi. Jadi simple banget. Connect-nya pakai aplikasi Mi Home dan dia ini juga di dalam aplikasinya ada beberapa fitur ya. Selain bisa ngeprint foto dari HP kita, dia bisa bikin fotonya itu ada rekaman suara. Ya sama dia juga bisa bikin video di dalam fotonya. Jadi ketika kalian pasang kamera di dalam si fotonya, nanti fotonya bergerak jadi video. Di dalam aplikasinya juga kalian bisa ada beberapa fitur tambahan kayak bisa bikin foto collage, bisa bikin grid split, sama bisa juga buat headshot foto. Ini yang gue belum coba sih secara fitur ya. Nah itu tadi, jadi kalau kalian bisa lihat yang tadi gue sebutin ya, ada di sini dan dia connect-nya menggunakan Bluetooth ya. Jadi cuma Bluetooth aja, tombol powernya ada di bagian bawah nih ya. Dan kalau kalian cek, yes sayangnya ini masih pakai micro USB. Kayaknya ini produk lama, dulu mungkin gue pernah lihat cuma masih mahal dan sekarang harganya udah lumayan turun ya, yaitu di sekitar 750.000 buat si foto printernya. Dan untuk kertasnya sendiri ini nih 139.000 untuk 20 halaman, 20 foto ya. Kalau Polaroid itu kalau gua cek di 20 foto itu 229.000 yang versi landscape-nya. Nah ini beberapa foto yang udah gua tes print dan kualitasnya menurut gua juga oke-oke ya. Jadi ya menurut gue ya worth it lah, worth the money. Ini ukurannya kurang lebih juga mirip sama Polaroid ya. Dan ini juga kayak gue bilang bisa diselipin aja di HP gitu. Nah, kayak gini ukurannya masih pas. Paling ada MagSafe ya, ketutup dikit aja. Oke, sip. Itu tadi untuk Gadget of the Month yang terakhir di bulan Juli 2024 ini. Oke, itu tadi guys Gadget of the Month bulan Juli 2024. Semoga videonya bermanfaat dan let me know apa Gadget of the Month kalian di bulan ini di komen langsung di bawah, kita diskusi di sana. Dan thank you semua buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Link seperti biasa udah ada di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Nanti kita bakal travel lagi di tahun ini. Stay tuned. Yang kali ini juga gak kalah seru.
Jadi ini mega unboxing, bisa dibilang video terakhir yang kita bakal shoot di studio ini. Berarti kemarin Gadget of the Month juga itu Gadget of the Month terakhir ya. Gue lupa announce di sana, jadi ya ini aja sekarang announcementnya. Dan ya kita bakal pindah studio. Studionya lagi dipersiapkan, jadi mohon doanya biar pindahannya semuanya lancar. Oke, sip!